Bacaan pertama. Mereka memilih 7 orang yang penuh Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus pun belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu. Dan seketika itu juga, perahu mereka sampai di pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Ziarah Batin, hari Sabtu tanggal 17 April, Pekan Paskah yang kedua. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang lolos dari perhatian Yesus. Medan kehidupan yang bagi kita tidak mungkin dilalui, ternyata tidak demikian bagi Yesus. Persahabatan dan kebersamaan kita dengan Yesus juga akan membawa kita pada situasi-situasi hidup yang membelalakkan mata kita sendiri. Apa yang semula kita pikir tidak mungkin kita raih, tidak mungkin kita hadapi, tidak mungkin kita jangkau, ternyata berkat kebersamaan dengan Yesus, semuanya dapat kita lalui, dapat kita jangkau, dapat kita hadapi, dapat kita raih. Kisah Yesus berjalan di atas air dalam Injil hari ini mengungkapkan kenyataan itu.
Demikianlah kiranya ciri-ciri orang yang mengimani Yesus akan terlihat dari semangat hidupnya yang dipenuhi dengan pengharapan, tidak mudah takut, kalut, dan cemas yang berkepanjangan. Itu semua adalah tanda seseorang hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan itu menyertainya. Lantas, bagaimana dengan kita sendiri? Banyak orang Kristiani kendati menyebut diri beriman pada Yesus, namun tidak sepenuhnya meyakini bahwa Yesus itu menyertai kita. Tidak sedikit orang Kristiani yang mengalami depresi, putus asa berkelebihan, karena mengalami kenyataan yang mengecewakan. Makna iman akan Yesus yang selalu menyertai kita adalah Dia tidak tinggal diam dengan perkara hidup kita. Dia mengerjakan sesuatu yang terbaik dari apa yang sedang kita alami. Kita mungkin tidak segera melihat hasil pekerjaan Yesus dalam hidup kita, tapi percayalah, Dia sedang mengerjakannya. Karena itu, apapun situasi atau kenyataan hidup yang kita hadapi, tetaplah berbuah. Jangan lantas layu dan mati. Selalu ada kejutan di balik kesetiaan kita sebagai pengikut Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendirian dalam hidup ini. Engkaulah penyelenggara hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin.